PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sore hari ini. Ustadz, apa pelajaran utama dari keseluruhan ayat ini, Ustadz, bagi umat Islam hari ini? Iya, pelajaran yang paling penting ya, yang bisa kita ambil itu adalah bahwa kalau kita melihat ya dalam riwayatnya, maka memang Bani Israel yang sekarang bahkan identik dengan Yahudi ya, termasuk Israel yang sekarang ini gitu. Memang mereka itu termasuk pemahaman atau yang kelompok yang cenderung membangkang ya. Itulah makanya ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa itulah yang memberi nasihat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan. Karena dalam riwayat itu perintah sholat itu turun pertama itu 50 rakaat. Ya. Sehingga kemudian Nabi Musa menyampaikan, Muhammad, bagusnya engkau minta lagi keringanan kepada Allah. Tak sanggup umatmu Muhammad. Umatku saja yang orangnya besar-besar, kuat-kuat, itu saja banyak melanggar karena tidak sanggup. Ya, disuruh sholat hari Sabtu mereka malah cari ikan gitu kan. Itu kira-kira. Apalagi umatmu yang kecil-kecil gitu kan, kira-kira pemalas-pemalas, ya cenderung tidak pedulian dan lain-lain gitu. Pasti dia akan kesulitan juga masalah. Sehingga Nabi Musa itu sepertinya menyampaikan itu berdasarkan pengalamannya. Ketika umat Nabi Musa, Bani Israel itu ketika diperintah ya seperti itu, ya ngeyel gitu ya, adobe masalahnya itu kalau disuruh sesuatu gitu ya, adobe pertanyaannya. Pertanyaan itu diidentikan bukan ketidaktahuan atau bukan karena pengen kesempurnaan. Karena kalau pertanyaan itu karena ketidaktahuan kan bagus, atau kalau pertanyaan itu karena pengen kesempurnaan, umpamanya ya, bagus ya, umpamanya bagaimana cara mengangkat tangan? Oh, cara mengangkat tangan itu begini begitu, bagus. Tapi kalau pertanyaan itu memang seperti menghindari untuk melaksanakan seperti yang dilakukan itu tadi, maka itu jadi tidak bagus. Maka tentu kita umat Islam belajar berkaca dari perilaku ini. Satu, kita jangan seperti itu, satu. Yang kedua, kita pahamlah gitu bahwa memang perilaku umat Musa, perilaku keturunan Israel itu ya ngeyel-ngeyel seperti itu gitu ya. Memang maaf bahasanya degil-degil seperti itu. Sehingga berapa perlu banyak nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Sementara kita ini umat yang lembut ya, dari Nabi Ismail hanya Nabi Muhammad gitu ya. Bayangkan berapa jauhnya. Begitu Nabi Muhammad bahkan sampai 1500 tahun sekarang, alhamdulillah masih patuh dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk umat atau golongan Israel tadi itu. Begitu. Baik,